adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Pekalongan. Kata Tirto diambil dari bahasa Jawa yang berarti air. Memiliki luas sekitar 17,39 km persegi, kecamatan ini terdiri atas 16 desa. Sedangkan menurut data dari BPS di tahun 2013, Kecamatan Tirto dihuni oleh lebih dari 68.494 jiwa. Dengan banyaknya desa yang ada di kecamatan ini, membuat wilayah Tirto memiliki beragam cerita dan sejarah. Salah satunya adalah cerita mengenai sejarah Tugu Juang. Ya, Tugu Juang. Tugu yang terletak di bawah jembatan Pencongan Desa Pacar ini didirikan untuk mengenang sekaligus memperingati peristiwa pembantaian yang terjadi pada masa agresi militer Belanda pasca kemerdekaan Indonesia, atau tepatnya di tahun 1947 hingga 1948. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, konon katanya waktu itu banyak para pemuda dari pelosok Pekalongan yang dibantai oleh pasukan Belanda saat melakukan gerilya. Banyak yang mengatakan dari era penjajahan Belanda dan Jepang itu sudah banyak terjadi pembantaian di titik itu, karena memang di situ seperti tempat yang empuk atau memang renyah untuk membantai gitu lah. Jadi dia itu digunakan untuk pembantaian. Nah nanti lebih keras lagi itu ketika agresi militer. Agresi militer itu ketika pemerintahan Indonesia itu dipindah ke Sumatera, dan kemudian pemerintah Kabupaten Pekalongan ini dipindah ke wilayah Lebak Baram. Itu terjadilah benturan-benturan atau agresi gerilya kota. Gerilya kota ini para pemuda-pemuda yang mungkin dari pelosok-pelosok itu mencoba menyerang pasukan-pasukan Belanda yang ada di kota. Nah, diantaranya para pemuda-pemuda itu yang dari Paninggaran, ada yang dari manapun itu diambil, diculik, dan kemudian dibawa ke situ dan dibantai di situ. Nah, masalah teknis pembantaiannya itu tadi ada yang dari beberapa orang itu disatukan, terus diikat dengan tali pindrat, dijajarkan, diarak ke kota oleh aparat Belanda lah, aparat mereka yang menjajah itu. Terus kemudian setelah itu dijajarkan di atas jembatan, ditembak satu persatu sampai ada yang terjatuh dan mati. Namun sayang, kondisi Tugu Juang yang sekarang tak lagi utuh dan kokoh seperti awal didirikannya. Pasca rubuh di tahun 2016, bangunan tersebut nampak tak terawat dan tak kunjung diperbaiki, hanya menyisakan puing serta pondasinya saja. Itu diantaranya dibangun untuk memperingati pembantaian para pemuda atau penduduk-penduduk pribumi yang mulai berjuang melawan agresi Belanda. Jadi di situ dibuat memang oleh pribumi, sehingga kontur bangunannya pun ya apa adanya. Jadi wajar ketika ada posisi sekarang udah rubuh dan sebagainya, itu kalau dilihat kontur bangunannya itu sangat lemah sekali. Apalagi di sisi bangunan itu adalah rel kereta api yang notabene pasti menggetarkan wilayah sekitarnya, ini akan mudah ambruk seperti itu. Jadi kaitan Tugu Juang itu memang benar-benar memori masyarakat di situ.
memori bagaimana masyarakat itu mengenang perjuangan mereka dan juga mengenang mungkin bapak-bapak mereka, saudara-saudara mereka yang di situ mati sih demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Meskipun tak lagi utuh seperti dulu, tugu ini akan terus menjadi simbol keberanian para pemuda Pekalongan kala itu dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia sekaligus melawan penjajah Belanda. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17